Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sifa Azhara, NIM 2024 51092. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas individu saya, yaitu membuat aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini saya buat berdasarkan instruksi yang diberikan oleh Pak Cha, di mana aplikasi harus memiliki fitur pemesanan makanan, minuman, menghitung total biaya, menampilkan struk, serta ada menu pengelolaan untuk pemilik restoran. Nah, di sini saya akan jelaskan secara bertahap, mulai dari struktur program, kelas yang digunakan, cara kerja tiap fungsi, sampai ke fitur penghitungan diskon, pajak, dan juga manajemen menu. Pertama-tama, di dalam program saya membuat dua kelas utama, yaitu kelas menu dan kelas restoran. Kelas pertama yaitu kelas menu, berfungsi untuk merepresentasikan setiap item makanan atau minuman yang dijual di restoran. Di kelas ini terdapat 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Kategori di sini bisa berupa makanan atau minuman. Jadi setiap kali saya menambah menu baru, cukup membuat objek dari kelas menu dengan 3 informasi tersebut: nama, harga, dan kategori. Struktur sederhana ini membuat data menu mudah dikelola dan ditampilkan nanti di bagian daftar menu. Lanjut, di kelas kedua yaitu kelas restoran. Kelas ini merupakan kelas utama program ini. Kelas ini menyimpan semua data menu dan berisi berbagai fungsi utama seperti menampilkan menu, melakukan pemesanan, menghitung total biaya, mencetak struk, dan juga mengelola data menu. Di dalam konstruktor init, saya membuat list bernama self menu yang berisi beberapa objek menu. Totalnya ada 8 item, yaitu 4 makanan dan 4 minuman. Data menu awal ini disimpan dalam array agar bisa dikelola dengan mudah. Selain itu, saya juga membuat variabel self pesanan yang nantinya akan menampung daftar pesanan pelanggan dalam bentuk pasangan antara objek menu dan jumlah pesanan, jumlah yang dipesan. Adapun fungsi-fungsinya, yang pertama ada tampilkan menu. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh daftar menu yang tersedia di restoran. Program akan memisahkan antara kategori makanan dan minuman, lalu mencetaknya ke layar dengan format yang rapi. Jadi pelanggan bisa melihat menu apa saja yang tersedia sebelum melakukan pemesanan. Fungsi berikutnya adalah pesan menu. Nah, ini bagian di mana pelanggan melakukan pemesanan makanan atau minuman. Saat fungsi ini dijalankan, program akan menampilkan menu terlebih dahulu, kemudian meminta input dari pelanggan berupa nama menu yang ingin dipesan. Jika pelanggan mengetik kata selesai, maka proses pemesanan akan dihentikan. Namun, kalau pelanggan mengetik nama yang tidak sesuai dengan di daftar menu, sistem akan menampilkan pesan menu tidak ditemukan dan meminta input menu ulang. Hal ini untuk memastikan input yang masuk selalu valid. Setelah nama menu yang valid dimasukkan, pelanggan akan diminta memasukkan jumlah pesanan. Misal nanti ada yang pesan nasi goreng, nanti jumlahnya berapa gitu. Program akan menambahkan data tersebut ke dalam list pesanan dengan format item menu jumlah. Dengan cara ini, pelanggan bisa memesan lebih dari satu menu, bahkan bisa sebanyak yang diinginkan sebelum akhirnya mengetik selesai. Selanjutnya ada fungsi hitung total. Fungsi ini adalah bagian inti dari perhitungan keuangan dalam aplikasi restoran ini, ya. Pertama-tama total harga dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh item pesanan
dikalikan dengan jumlahnya masing-masing. Misal pesan nasi goreng 1, nanti ada americano 1 gitu. Nanti di total harganya dikalikan jumlahnya, harga kali jumlahnya. Setelah total didapat, barulah diterapkan beberapa aturan tambahan seperti pajak, biaya pelayanan, atau diskon dan promo gitu. Pajak yang digunakan adalah sebesar 10% dari total harga, kemudian ditambahkan juga biaya pelayanan tetap sebesar Rp20.000. Nah, setelah itu baru saya masukkan logika promonya. Jika total pesanan lebih dari Rp100.000, pelanggan akan mendapatkan diskon 10% dari total biaya. Namun jika totalnya lebih dari Rp50.000 tetapi tidak sampai Rp100.000, maka pelanggan mendapatkan penawaran beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman. Program akan menentukan kondisi di mana yang sesuai, lalu mengembalikan hasil perhitungan akhir berupa total sebelum diskon, pajak, biaya pelayanan, besar diskon, total akhir, dan juga status apakah pelanggan mendapat bonus atau tidak. Fungsi yang berikutnya adalah cetak struk. Fungsi ini berfungsi untuk menampilkan struk pemesanan ke layar setelah pelanggan selesai memesan. Jadi kayak misal nota gitu ya, kayak nota gitu. Di bagian ini saya buat format struk yang berisi daftar item yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total per item, terus total keseluruhan, pajak, biaya pelayanan, serta jika ada diskon atau penawaran khusus gitu ditampilkan juga di bagian akhir. Dengan begitu, pelanggan bisa melihat rincian pembelian secara lengkap dan transparan. Sekarang ada juga manajemen menu untuk pemilik restoran ya. Gak mungkin dong kalau pembelinya doang. Pasti ada pemiliknya juga bisa kan. Nah, di sini ada 3 fungsi: tambah menu, ubah harga, dan hapus menu. Jadi nanti pemilik restorannya itu bisa menambahkan menu, terus mengubah harganya, juga bisa menghapus menunya. Pertama ada fungsi tambah menu ya untuk pemilik restorannya. Nah, di sini tambah menu ini memungkinkan pemilik restoran untuk menambahkan menu baru ke dalam daftar. Nah, program ini akan meminta input nama, harga, dan kategori. Setelah diisi, data menu langsung dimasukkan ke dalam list self menu yang tadi. Saya juga menambahkan pilihan untuk menambahkan beberapa menu baru sekaligus dengan pertanyaan tambah menu lain agar prosesnya lebih fleksibel. Fungsi kedua yaitu ubah harga, digunakan untuk mengubah harga salah satu menu yang sudah ada. Misal nasi goreng nanti ada yang naik gitu harganya, nanti kita naikkan harganya, itu juga bisa diubah. Program menampilkan daftar semua menu dengan nomor urut, lalu meminta pemilik memasukkan memilih nomor menu yang ingin diubah. Misal nomor 1 nasi goreng, nomor 2 nanti chicken katsu. Nah, yang ingin diubah itu yang chicken katsu, berarti pemilik menginputkan nomor 2 gitu. Sebelum mengganti harga, program menampilkan konfirmasi terlebih dahulu jikalau yakin atau tidak yakin, dan itu bisa membatalkan perubahan ya, ada pilihannya nanti. Kalau dijawab iya, barulah harga tersebut diganti dengan harga yang baru. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu hapus menu. Fungsinya mirip, tapi ini digunakan untuk menghapus menu dari daftar. Program ini juga menampilkan semua menu, meminta nomor menu yang akan dihapus, lalu menanyakan konfirmasi terlebih dahulu sebelum benar-benar menghapus menu tersebut. Hal ini mencegah kesalahan penghapusan data. Semua fungsi manajemen ini saya kumpulkan ke dalam satu menu khusus, yaitu menu pengelola. Di dalamnya
ada 4 pilihan, yaitu tambah menu, ubah harga menu, hapus menu, dan kembali ke menu utama. Jika memilih kembali, maka program akan keluar dari mode pengelolaan dan kembali ke tampilan utama. Terakhir, saya buat fungsi main menu sebagai tampilan utama aplikasi restoran ini. Di sini ada 3 pilihan utama, yaitu yang satu menu pelanggan untuk melakukan pemesanan. Jadi ini digunakan untuk pelanggan ya nantinya, agar pelanggan ini bisa melakukan pemesanan. Yang kedua ada menu pengelola untuk pemilik restorannya, tadi untuk mengubah harga, menghapus menu, sama menambah menu. Jika pelanggan memilih menu pertama, maka program akan menjalankan proses pemesanan dan setelah itu mencetak struk yang tadi ya. Dan kalau kan ada 3 kan tadi, menu pelanggan, menu pengelola, dan keluar dari program. Nah, kalau yang pelanggan nanti kan langsung masuk ke proses pemesanan dan mencetak struk. Kalau pengelola nanti diarahkan ke fitur-fitur tambah, ubah, terus hapus tadi. Dan kalau memilih keluar, berarti mau keluar dari program dan menampilkan input ucapan terima kasih. Untuk menjalankan keseluruhan program, saya tambahkan di bagian paling bawah dengan kode if name sama dengan main, lalu memanggil objek restoran dan menjalankan bagian main menu. Bagian ini penting agar program bisa langsung berjalan saat file dijalankan, bukan hanya saat diimport oleh file lain. Selain itu, fitur manajemen menu juga lengkap. Pemilik bisa menambah, mengubah, maupun menghapus data dengan konfirmasi terlebih dahulu agar tidak salah. Format struk pemesanan pun sudah mencakup semua komponen biaya, mulai dari total pemesanan, pajak, biaya pelayanan, diskon, dan promo. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini berfungsi sebagai simulasi sederhana sistem kasir restoran yang dapat digunakan untuk memproses pesanan pelanggan sekaligus mengelola data menu secara interaktif. Walaupun sederhana, program ini sudah menunjukkan bagaimana konsep class, array, looping, dan conditional statement bisa digabungkan menjadi satu program yang fungsional. Demikian penjelasan dari saya tentang program restoran menggunakan pemrograman Python. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan saya mudah dipahami dan kalian juga mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.